Kisah akan berfokus pada seorang anak gadis bernama Yesung, anak dari seorang pria bernama Yonggu yang mohon maaf mengidap gangguan mental atau disabilitas intelektual yang membuatnya tidak stabil secara mental dan sering disalahpahami oleh orang lain. Namun meski begitu, Yonggu adalah sosok ayah yang baik. Hal itu terbukti dengan anaknya yang tumbuh menjadi gadis yang sehat, cerdas, ceria, karena dibesarkan dengan penuh kasih sayang. 아빠 잘 갔다 와. Suatu hari ketika sedang jalan-jalan, mereka bernyanyi di depan toko yang menjual tas Sailor Moon. Bukan apa-apa, Yesung sangat memimpikan tas tersebut untuk hari pertamanya sekolah. 살 수 있어 내일 월급날이야? 63만 8,800원. Baru saja menjanjikan hal tersebut, datanglah pengunjung lain ke dalam toko yang langsung membeli tas itu yang hanya tersisa satu. Takut jika anaknya sedih, Yonggu pun menghampiri si pengunjung memohon agar jangan membelinya, tetapi 예승이 거예요. 이거 당신 뭐야? 이거 예승이 거예요. 이거 tidak mau melihat ayahnya diperlakukan seperti itu. Yesung lantas menghentikan si pengunjung dan mengajak ayahnya untuk pulang saja. Dan sesampainya di rumah, Yesung menjelaskan jika ia sebenarnya legowo meski tidak memiliki tas tersebut. Dan jika ayahnya ingin tetap membelikannya, maka mereka bisa mencari ke toko yang lain. 우리 아지는 봐. Esok harinya tepat saat Yonggu gajian, ia dihampiri oleh anak si pengunjung untuk mengajaknya pergi ke toko lain yang sama-sama menjual tas Sailor Moon. Namun entah apa yang terjadi, Yonggu tampak melakukan sesuatu yang mencurigakan kepada si anak. Yang hal itu disaksikan oleh seorang wanita yang kebetulan lewat. 잠깐만요. Setelah beberapa hari ayahnya tidak pulang, Yesung yang khawatir pun langsung menyusul ayahnya ke tempat kerja. Namun di tengah pencariannya, ia malah melihat pemandangan seperti ini. Setelah Yonggu dihakimi oleh massa, ia dibawa ke sebuah lapas yang dipimpin oleh kepala sipir bernama Huang. Di tengah Pak Huang memberikan nasihat untuk napi baru, Yonggu terlihat ingin memberi kabar pada Yesung saat melihat sebuah telepon yang tentu saja membuat Huang sangat marah. 집에 전화해야 돼요. 네. 실수 파츠 빵빵. 예승이 기다려요. 고맙습니다. Yonggu dimasukkan ke dalam sel nomor 7 yang di dalamnya ada 5 orang napi, yaitu Bongsik si napi pencopet, Chunho si napi penipu, Beom si napi mesum, bos gangster si napi paling berkuasa, dan yang terakhir pria parubaya, kita sebut saja si kakek. Mengetahui kasus apa yang menjerat Yonggu, mereka pun langsung menghajarnya karena kasus tersebut dianggap kejahatan yang paling hina. Bos gangster atau si napi yang paling berkuasa mendapat hak istimewa dari sipir yang selalu memberikan barang dari luar sel sesuai dengan kebutuhan para napi, yang mana hal itu membuat salah satu napi merasa iri sehingga ia bermaksud ingin melukai si bos gangster, tetapi ya, Yonggu langsung berlari untuk melindungi si bos gangster hingga membuatnya terluka. Si bos merasa berterima kasih hingga ingin membalaskan kebaikannya dengan akan membawakan apa saja yang Yonggu butuhkan dari luar sel. 무엇이 필요하실까? 예승이요. Karena Yonggu terus saja memanggil nama Yesung, si bos pun akan mewujudkan keinginannya itu dengan membawa Yesung saat panti asuhan tempatnya tinggal melakukan pentas kerohanian di lapas mereka. Yesung diselundupkan ke dalam dus berisi roti agar para sipir tidak curiga. Lolos dari beberapa sipir, Beom berhasil membawa Yesung ke dalam sel, yang mana hal itu adalah pertama kali Yesung melihat ayahnya, sehingga membuat Yesung lekas memarahinya. Kenapa bisa berakhir di tempat seperti ini? 잘못했어.
예승이 말랐어. 왜 이렇게 가벼워, 예승아. Semua temannya dibuat terharu dengan kebersamaan Yonggu terkecuali Bongsik yang sangat takut ketahuan sipir dan bisa saja memperberat hukuman mereka. Ia pun memanggil penjaga dengan Yesung, langsung memohon sambil memegang tangan Bongsik hingga membuatnya tak tega dan mengurungkan niatnya itu. 우리 방에. 야, 빵 하나만 더 주세요. 자, 먹어라. 먹어, 이 자식아. 아빠 주겠더만. Mendengar anak-anak panti akan dipulangkan, Beom buru-buru memberitahukan hal itu kepada Yesung yang membuatnya protes karena dijanjikan 2 jam dan baru 30 menit sudah harus pulang lagi, yang karena Yesung tak ingin cepat pulang, ia pun ketinggalan bus hingga harus kembali lagi ke dalam sel. Malam harinya sebelum tidur, Beom mendengar langkah sipir mendekati sel sehingga mereka langsung sigap menyembunyikan Yesung agar tidak ketahuan oleh sipir tersebut. 야, 무슨 소리냐? 제가 쟤 뭐야? 이제 하다 별짓을 다 하네. 자자. 다시 저거. Beberapa hari kemudian saat ada acara kerohanian lagi, Yesung kembali diselundupkan untuk diantarkan ke panggung. Namun setibanya di sana, pertunjukan itu dari agama lain dengan semua peserta berkepala pelontos yang membuat Yesung tak bisa diselipkan di antara mereka. Penjaga sipir yang selalu merasa ada suara perempuan pun diam-diam memeriksa sel itu. Yesung langsung mengerti dan bersembunyi di bawah pintu, tetapi ya, saat itu Yesung ketahuan oleh Pak Wang, si kepala sipir, langsung menyiksa Yonggu dan menyimpannya di sel pengasingan. Kemudian, Wang melakukan razia besar-besaran kepada semua napi, sementara Yesung langsung dipulangkan lagi ke panti asuhan. Salah satu napi yang mengetahui Yesung dibiarkan berhari-hari di dalam sel membuatnya iri dan membakar penjara sebagai bentuk protes kepada Huang yang tak pernah memberinya kesempatan waktu lebih lama dengan keluarganya. 불러줄 테니까 그거 안 되려나? 고마워, 가자. 고마워. 내려놓게. 조카! 나 고아야, 이 씨발아! Semua tahanan diminta keluar termasuk Yonggu karena api semakin membesar. Pada momen itu, Yonggu menolong Huang keluar karena masih terjebak di dalam ruangan. Meski sempat kesulitan karena api kian membesar, mereka pun akhirnya selamat dan membuat Huang merasa terharu setelah mengetahui Yonggu menyelamatkannya dari dokter yang merawat mereka. 어떻게 돼요? 천만 다행이겠지. 어버버버 아니었으면 병풍대에서 향냄새 맡을 뻔했어요. 과장님 먹고 오느라 가스 많이 맛있을 낀데. 근데 이거만 진짜로 6개월 맞아요. Di sekolah, Yesung meminta gurunya untuk konsultasi orang tua yang membuat si guru sempat kaget karena Yesung membawanya ke lapas yang pada kunjungan itu, Wang diam-diam memperlihatkan kedekatan Yonggu dan Yesung hingga ia mulai heran Yonggu tak mungkin menyakiti anak gadis orang lain apalagi sampai menghabisinya. 밥 좀 많이 Saat sesi kunjungan habis, Yesung terus saja menangis karena tak ingin berpisah dengan ayahnya. Hal itu membuat Wang teringat dengan anaknya yang diketahui sudah tiada, sehingga ia tahu betul dengan bagaimana perasaan Yonggu saat berpisah dari Yesung. Wang menjenguk Yesung di rumah sakit karena ia tak pernah mau makan selama jauh dari ayahnya. Pihak panti asuhan juga sudah angkat tangan dalam merawat Yesung dan bermaksud akan mengantarkannya ke panti asuhan lain di desa, membuat Yesung memohon agar Wang menangkap dirinya dan ditahan bersama dengan sang ayah. 같이 잡아가시면 안 돼요? 네?
Sel nomor 7 tiba-tiba mendapat kiriman dus besar yang ternyata berisi Yesung. Yonggu merasa senang karena rupanya ini adalah perintah langsung dari Huang. Ia pun langsung menemui Huang untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. 안녕히 계세요. Wang mendapat kerja tambahan karena harus mengantar jemput Yesung ke sekolahnya. Mereka berdua akhirnya akrab karena Yesung adalah anak yang pintar bergaul dengan semua orang. Begitu pula dengan rekan-rekannya di dalam sel yang selalu membantu Yesung mengerjakan pekerjaan rumah. Keberadaan Yesung membuat semua penghuni sel merasa bahagia. Yesung pernah meminjam HP dari temannya untuk Bongsik supaya bisa digunakan menghubungi istrinya yang diketahui sedang hamil dan akan melahirkan anak pertama mereka hingga membuat Bongsik sangat berterima kasih kepada Yesung. Saat sedang berolahraga pagi, salah satu sipir memberitahu sidang putusan Yonggu akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Ia menyarankan Yonggu membela diri di depan hakim agar bisa meringankan beban hukumannya. 쓰러졌다고? 뭐야? 그럼 뭐 그냥 그렇게 죽은 거야? 어떻게 쓰러져 있었다고? Meski dengan segala keterbatasan dalam menyampaikan cerita, teman-teman Yonggu sedikit mengerti jika Yonggu memang dijebak dan tak bersalah dengan kasusnya itu. Dan agar bisa lebih dimengerti, mereka pun melakukan reka ulang adegan pada kejadian itu. 어? 에? 얼음에 미끄러진 거네. 그럼 그 애 이마에 그 상처는 어떻게 생긴 겁니까? 너무 중요. Mendengar penjelasan Yonggu, teman-temannya cukup paham bahwa gadis itu tergelincir dan berusaha meraih pegangan yang justru menarik tali berbatu dan kemudian mengenai kepalanya. Yonggu hanya mencoba memberi teknik CPR, pertolongan pertama yang pernah ia pelajari di tempat kerja. Namun karena Yonggu cukup sulit menjelaskan semuanya, semua tindakannya itu malah disalahartikan sebagai tindakan tak senonoh, sehingga mereka sepakat bahwa Yonggu adalah korban tuduhan karena kebetulan ada di TKP. 씨발, 용구 재판 우리가 한다. Sebelum hari persidangan tiba, Yonggu diminta menghafal pernyataan yang telah disusun rapi oleh teman-teman satu selnya. Mereka sangat ingin Yonggu bebas dari tuduhan tersebut sehingga sering melatihnya dengan berbagai pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh hakim nanti, berharap semua itu bisa meringankan beban hukumannya. 정경아는 집에 보내준다고 예승이한테 주소도 안 하고. Selain teman satu selnya, Huang juga meminta komisaris polisi yang rupanya ayah dari korban untuk menyelidiki ulang kasus Yonggu sebelum sidang. Ia yakin Yonggu adalah orang baik dan tidak mungkin melakukan hal itu. Namun komisaris langsung menolak karena ingin ada yang dihukum atas kematian anaknya itu. 제가 드릴 말씀 아니지만 제 수사 부탁드립니다. Pada hari persidangan, Yonggu terdiam lama saat hakim mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Kemudian, ia mengaku bersalah dan mengatakan menyesal atas perbuatannya itu. Hal itu tentu membuat semua orang kecewa termasuk Wang karena merasa semua usahanya ini sia-sia. 맞아요. 내가 그랬어. 내가. 네가 무슨 사람을 죽여? 미안합니다. 미안합니다. Sesaat sebelum sidang berlangsung, rupanya Yonggu mendapat ancaman dari komisaris mengatakan akan membuat Yesung bernasib sama seperti anaknya jika Yonggu tidak menerima hukumannya di persidangan nanti. 내가 그랬어요. 예승이 도왔어요. Tak menyerah sampai di sini, teman-teman Yonggu akhirnya merencanakan sesuatu agar Yonggu bisa kabur dari penjara. Mereka diam-diam membuat balon udara raksasa yang bisa dinaiki oleh 2 orang, di mana rencana itu akan dilaksanakan tepat setelah tampilnya paduan suara sekolah Yesung tampil. 이러고 있었구나. 이래.
Saat hari itu tiba, Yesung dan teman-temannya tampil dengan begitu bersemangat. Guru sekolah Yesung rupanya juga ikut terlibat dalam aksi pelarian Yonggu hingga ada tampilan yang mengharuskan siswa berpasangan dengan api. Yesung langsung memilih Yonggu dan berjalan menuju keluar sehingga sayangnya Yonggu dan Yesung gagal kabur karena tali balon tersangkut oleh pembatas besi. Namun meski begitu, Yonggu dan Yesung sama sekali tidak menyadarinya dan malah tersenyum sambil menikmati pemandangan dari atas balon. Singkat cerita, hari eksekusi Yonggu telah ditetapkan tepat di hari ulang tahun Yesung. Hari itu Yesung merayakan ulang tahunnya bersama Yonggu di dalam sel. Yesung menerima kado tas Sailor Moon yang sudah sangat ia impikan sejak lama. Yang pada momen itu, Yesung mengucapkan terima kasih dan merasa beruntung karena menjadi anak Yonggu. Membuat teman-teman satu selnya merasa sedih karena tahu jika waktu mereka tak akan lama lagi. Yonggu akhirnya berpamitan pada seluruh penghuni sel untuk yang terakhir kalinya. Yesung ikut mengantarkan Yonggu namun ia tidak tahu jika itu adalah yang terakhir kalinya. Begitu mereka berpisah, Yonggu hanya bisa menyesali perbuatannya yang telah menyia-nyiakan kesempatan saat di persidangan. 안녕. 아빠! 아빠! 잘못했어요, 선생님. 미안해요. Pada akhirnya Yesung dibesarkan oleh Huang dan istrinya. Mereka sangat menyayangi Yesung seperti anak kandung sendiri karena kebetulan belum memiliki anak lagi. Hingga belasan tahun kemudian, Yesung tumbuh menjadi seorang pengacara dan bermaksud mengajukan persidangan ulang untuk membersihkan nama sang ayah. 고마워요, 아빠. Yesung menemui masing-masing dari rekat satu sel Yonggu yang kini sudah bebas dan menjalani kehidupan lebih baik dengan Beom yang menjadi peramal. Bongsik memiliki gadis perempuan yang umurnya tidak begitu jauh dengan Yesung, si bos gangster yang sudah menjadi pastor, dengan Junho yang menjadi pengiring piano di gerejanya. Yesung meminta ketiga rekan Yonggu untuk menjadi saksi karena ia akan mengajukan persidangan ulang untuk kasus ayahnya itu, membersihkan nama ayahnya dan membuktikan jika sebenarnya Yonggu dijebak. Sampai akhirnya sang ayah pun dinyatakan tidak bersalah. 그 자리에 있었던 것만은 확실합니다. 경찰과 검찰의 취조 과정에서 계속된 강제와 겁박으로 인한 명백한 허위 자백들입니다. 본 변호인, 마지막 변론을 하겠습니다. 피고인 이용구가 행위 불능자임이 인정되기에 피고인 이용구에게 무죄를 선고하다. Tamat.